lapangan tenis ini sampai ada tulisannya sekarang. Lapangan tenis ini hanya untuk bermain tenis. Jadi dulu waktu aku kecil, lapangan tenisnya aku jadiin lapangan bola. Digital saya mengatakan ini, the more digital, the more global. Sekali kita masuk ke dunia digital, maka karya kita akan bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Setuju, Pak. Itu Setuju, dia. Pak. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis, subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Sayang, kamu tahu nggak waktu aku kecil di Bandung, aku kecilnya tuh lucu banget loh. Mas, Beneran. masa sih coba lihat coba. Jadi Pak, jadi ini dengerin. Ah ya Allah kamu. Nih, nanti Kamu suka ke ini. nanti aku kirimin deh Pak Arif Yahya. Lihat waktu itu, jadi Pak Arif Yahya tuh ini rumah aku yang di Bandung dulu. Nih ada lapangan tenis ini, sayang. Lapangan tenis ini sampai ada tulisannya sekarang. Lapangan tenis ini hanya untuk bermain tenis. Jadi dulu waktu aku kecil, lapangan tenisnya aku jadiin lapangan bola. Jadi Itu kok waktu komennya udah gede kecil banget, sayang, demi tinggal Allah. di komplek Bougainville, Antapani. Nah, itu nanti bisa Ariel Boril itu juga tinggalnya dia di Antapani juga. Dulu pernah aku ketemu dia tuh lagi main CS. Jadi aku tuh di Antapani tuh ada tetangganya tuh namanya Pak Arif Yahya. Pak Menteri kan? Iya. Jadi waktu kecil aku tuh sering main bola, mobilnya dia ketendang. Terus Kasian dia kan kamu. main tenis tuh, lapangan tenisnya aku rusakin waktu aku kecil. Terus aku lagi dorong-dorong si Nanas sama si Nisha. Tapi sekarang sayang, Pak Arif Yahya itu baik loh. Baik, aku kan udah pernah Kan- ketemu. Aku udah pernah ke kantornya dulu. Pernah jadi bosnya Telkom. Iya. Itu jadi Menteri Pariwisata. Habis itu sekarang jadi bosnya FIFA Group. Sekarang udah di FIFA. Udah di FIFA Group. Oh, Aku pengen ketemu beliau, pengen nanya-nanya apa yang bisa dikolaborasikan. benar. Dan juga kita belajar. Au! Au! Sumpah gede banget. Nih. Au! Oh. Jadi itu ada ceritanya gini. Dulu ya, Gede banget. depan rumah aku persis, Ini kacang itu kedelai. lapangan tenis. Lapangan tenisnya tuh aku rusakin. Jadi kita main bola di lapangan tenis, netnya rusak. Kalau digembok sama satpam, aku rusakin gemboknya. Jadi kita anak-anak tuh ini bisa naik ke jala-jala. Jadi sekarang mau ketemu Pak Arif Yahya, aku mau ngobrol, mau nanya-nanya gimana nih dia tuh, beliau tuh hebat loh, digitalnya jago loh. Guys, kalau mau tahu kisah hidupku dari aku kecil, kita ketemu Pak Arif Yahya. Aku kesana ya. Oke. Tunggu ini sebentar satu. Top. Nah, ini kan tadi aku udah cerita sama Gigi sama Mama Ami. Ini adalah sosoknya yang dari kecil. Aku udah sama dia, aku sering main ke depan rumahnya beliau. Kenal sama anaknya juga. Dulu tuh tetangga di Bandung, sekarang beliau jadi orang hebat. Menteri, pernah menjabat menteri, pernah jadi bos BUMN juga, dan sekarang jadi bos di mana aku juga berkarya di tempat ini. Sini nih wajahnya. Assalamualaikum. Wih, Pak Arif Yahya, apa kabar Pak? Ini guys, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Aduh, ya apa? Ya. Nah, sekarang aku sama Pak Arif Yahya. Aku dari kecil, jadi rumahku tuh ada nama komplek di Antapani namanya Bougainville. Jadi rumahnya Pak Arif tuh depan, ya ini rumahku, depannya lapangan tenis, sebelah kiri tuh rumahnya Pak Arif. Iya. Dia dari kecil, aku juga suka, namanya juga anak-anak, lari-lari, main bola. Aku nendang kena mobilnya beliau, nanti beliau, hei jangan main bola di sini, iya Pak. Jadi dari kecil aku sama Pak Arif. Pak Arif Yahya tuh aku salut karena dari kecil udah mencium aromanya, aroma orang sukses dan orang kaya. Amin, Pak. Amin. Dan juga Bapak Arif Yahya ini terkenal sebagai Bapak Transformers. Transformasi digital Indonesia. Pak, ini aku banyak banget pengen ngobrol sama Bapak. Oke. Banyak yang pengen aku tanyain karena apalagi sekarang kan dunia digital ini kan luar biasa, Pak. Sedangkan Pak Arif ini udahlah semuanya udah pasti pada tahu, Menteri Pariwisata tahun 2000 pertama periode Pak Jokowi yang pertama ya Pak. Betul. Aku pernah datang juga waktu itu ke kantor Bapak. Terus juga pernah menjadi bosnya Telkom, CEO Telkom, Menteri Pariwisata, dan sekarang jadi
bos juga di FIFA Group dan menjabat sebagai Presiden Direktur MDIA PT Intermediate Capital Tbk di FIFA Group Antv tempat saya bekerja. Iya, aduh, Pak sehat. Sehat, alhamdulillah. Tapi Pak Arif tuh nggak berubah loh, tetap ganteng, tetap humble, tetap baik. Pak Arif pusingan di mana? Kerja waktu itu jadi bos di Telkom, jadi Menteri Pariwisata, atau jadi bos sekarang jadi presidennya di FIFA, Pak? Semuanya menarik. Tapi kita pindah aja yuk Ah, boleh. ke tempat yang lebih enak. Pasti Pak, sekalian saya Santai. juga Trans Entertainment nanti mau ngobrol sama Bapak, siapa tahu bisa dikawal Sip. sama Bapak. Oke. Biar bisa IPO, Pak. Amin. Kawal. Tapi Bapak di sini ruangannya Pak Arif ya? Iya. Oh, about doesn't go forward if why, di situ banyak kata-katanya Pak Arif. Oke. Alhamdulillah. Tadi kesini aku udah di swab antigen. Boleh diizin Pak? Saya Boleh. Aku juga udah. sudah juga tadi sama-sama. Jadi kalau masuk ketemu bos Aman. aman. Kita harus Ketemu bos Raffi. ampun ini ketemu Pak Arif. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aduh ya Allah, kalau inget masa kecil tuh dulu ya. Tapi Pak Arif kalau inget aku dulu, inget apa Pak waktu aku main kecil? Kamu tak ceritain. Iya, ya? Cok. Waktu aku tenis kan aku foto rumahmu aku Iya, kirim. iya. Nah di lapangan tenis Bougainville itu ada sesuatu yang aneh. Jadi ditulis di situ. Lapangan tenis ini hanya untuk main tenis. Jadi emang itu troublemaker tuh si Raffi Ahmad. Itu lapangan tenis emang buat main tenis. Itu dia. Cerita lagi Pak. Jadi kalau orang nggak tahu kan aneh, lapangan tenis hanya untuk main tenis, ya iyalah. Dia nggak tahu dulu Raffi Ahmad. Hancur itu lapangan tenis. Tahu nggak kamu? Hancur lah. Hancur lapangan tenis dipakai main Ini bola sama saya itu. ketua geng. Ketua geng. Jadi di lapangan tenis depan rumah, itu kan depan rumah. Kita kan main bolanya tuh, jadi dia kan di Jebol. jebol tuh. Jalan-jalannya jebol. Udah gitu sama satpam, mungkin bapak-bapak sekomplek udah pada bilang ke satpam, itu kunci, itu gembok kalau ada anak-anak. Ini anak-anak berandalannya kan. Udah digembok tuh pintu lapangan tenisnya. Kita ketok pakai batu, ketok, buka, masuk lagi. Sampai digembok 5 Pak. Kita manjat ke atas tuh pokoknya rusak. Itu masa kecil pokoknya bapak-bapak kesel. Tapi kan kita anak-anak, mereka juga bilang udah pulang gitu doang. Tapi ya memang seneng lah. Saya juga dari kalau kecil tuh main depan rumahnya. Jadi Pak Arif, ini Pak Arif Yahya rumahnya. Sebelahnya itu waktu itu beliau pegawai Telkom juga ya, Sama kerja di Pak Telkom juga. Abbas, ya. Pak Abbas punya anak namanya Arif. Arif, ini Arif itu sahabat saya. Jadi namanya Arif Rahman Abbas Baraja. Itu namanya bapaknya Pak Abbas. Pak Abbas tuh satu kantor sama Pak Arif. Jadi dulu kalau suka main bola di jalan, mobilnya Pak Arif ketendang berapa kali. Wah udah deh, kacau deh pokoknya deh. Tapi ya itu kan zaman dulu Pak. Tapi kamu keren juga. Jadi mulai kecil Raffi ini udah perhatian sama ibunya, sama bapaknya, sama adik-adiknya. Jadi tugasnya dia dorongin siapa itu? Nisa Si sama Nisya masih Sanas. pakai stroller. Didorong pakai stroller. Itu Raffi itu. Dan dia mulai kecil udah lucu. Jadi kalau datang itu kayak lakon tuh, deng pakai suara lagi. Terus ketembak lakonnya, dor Kamu nggak inget pasti. Aku tuh memang masih kecilnya Badung deh. Aduh, tapi rumah Pak Arif yang di Bougainville masih ada ya? Masih. Aku udah dijual Pak. Ya makanya aku foto. Iya waktu itu jadi Pak Arif waktu itu mungkin lagi pulang ke Bandung. Ya. Waktu berapa bulan yang lalu Pak Arif fotoin, cekrek ini inget nggak? Ya Allah rumah saya yang dulu udah dibeli. Karena waktu itu papa saya kan meninggal. Waktu itu juga akhirnya dijual lah rumah itu. Sayang juga sih sebenarnya itu rumah kenangan ya Pak. Aduh itu rumah dulu beli itu cuma 150 juta Pak zaman dulu Iya, Pak. betul. Iya kan? Iya. Sekarang harga udah berapa mahal Pak itu. Mahal banget. Tapi memang sama Pak Arif ini terima kasih loh Pak atas waktunya. Sama-sama Raffi, makasih. Jadi Pak Arif ini kan memang beliau adalah salah satu pahlawan transformer sebutannya karena transformasi digital di Indonesia. Karena waktu itu sahamnya Telkom Group saat dipimpin oleh Pak Arif Yahya selama 2 tahun itu naik 2 kali lipat. Apalagi sekarang nih Pak, anak-anak muda zaman sekarang udah mulai mengerti saham. Bahasanya tuh kalau saham naik to the moon. Nah, ini sekarang apalagi di FIFA Group juga kan FIFA Group TBK ya Pak. Ya. Pasti dengan Pak Arif mau bikin sahamnya naik. Nah ini untuk teman-teman ini penting banget. Ini daging nih.
Bagaimana Pak teman-teman yang sekarang ini kan dunia digital atau perusahaannya yang pengen di IPO kan supaya IPO nilainya bagus, valuasinya bagus dan to the moon tuh harus seperti apa Pak? Ini rahasianya nih. Karena waktu itu Pak Arief sebagai CEO PT Telkom Indonesia. Wah. Oke, jadi mungkin singkat-singkat aja Siap. ceritanya. Jadi memang ujungnya ketika saya pimpin Telkom 2 tahun value-nya double. Waktu itu dari 150 triliun menjadi 300 triliun. Itu duit semua ya Pak? Duit semua Aduh, gimana caranya Nah, ini itu untuk Pak? anak-anak muda, untuk Raffi. Aduh. Semoga suatu saat punya public listed company. Amin Pak. Dan Ya value-nya tinggi. Amin. Jadi yang paling penting itu kita harus paham konteks namanya. Industri ini sedang kemana? Jadi kalau Telkom dulu simple kita singkat namanya TIMES. Telecommunication, Information, Media, Entertainment, dan Services. Oke. Nah, lalu waktu itu kan pertama telepon rumah, berubah jadi seluler, berubah lagi jadi internet, berubah lagi menjadi digital company. In short, ingin mengatakan bahwa ikuti saja tren dan forecastingnya itu. Karena orang itu melihat growth story. Perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Nah itu. Jadi rahasianya di situ kita lakukan secara konsisten, baru investor, analis itu akan senang bahwa oh ini manajemen ini mengerti, bahwa dia itu mengerti gitu. Jadi waktu pas Pak Arief Yahya menjabat sebagai Menteri Pariwisata pada periode waktu itu, aku pernah datang sama Nagita. Terus saya ngomong sedikit digital. Pak Arief Yahya pernah ngomong, Raffi dunia digital itu kamu lihat deh, 3 tahun, 5 tahun lagi. Padahal aku dulu sama sekali nggak ngerti digital. Nih Pak Arief udah memprediksikan ke sana. Pak Arief Yahya bilang, Raf, udah kamu coba konsentrasi di digital. Percaya sama saya, 3 tahun, 5 tahun bahkan ke sana, semuanya akan berlomba-lomba ke digital dan banyak unicorn baru yang digital. Itu aku tuh masih nggak percaya loh Pak. Dan sekarang Rans nih kondisinya sekarang lagi mau mencoba ke situ. Cuman Pak Arief tuh dari dulu berarti sudah ada pandangan ke sana, hebat banget Pak. Ya, jadi ketika jadi Menpar pun kita melakukan transformasi digital. Ujungnya ya, negara ini kalau dilihat dari 4P, produknya pariwisata itu bagus, selalu top 5 di dunia. Lalu kalau price-nya selalu top 5 di dunia, produknya bagus, harganya bagus. Berarti kelemahannya di 2P lainnya, place, pelayanan. Yang kedua adalah promotion. Nah, kita genjot promosinya. Wonderful Indonesia yang mendunia. Tapi ceritanya bukan di situ. Bagaimana kita menduniakan Wonderful Indonesia itu menggunakan transformasi digital. Itu dia. Jadi Pak Arief itu waktu menjabat di Menteri Pariwisata sudah menggunakan digital. Apalagi nih waktu kita kembali lagi waktu saat menjadi CEO di PT Telkom Indonesia sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan, apresiasi sampai di tingkat dunia karena nilai saham Telkom waktu itu 2 kali lipat. Dapat apresiasi penghargaannya apa aja itu Pak yang dunia itu Pak? Ya, kalau di pariwisata tadi Wonderful Indonesia, Indonesia sebelumnya tidak dikenal. Betul. Kalah jauh dengan Truly Asia Malaysia, Amazing Thailand. Dari ranking 140 melompat menjadi ranking 40-an. Jadi hampir naik 100 peringkat. Tapi rahasianya itu adalah kita menggunakan digital. Dan pertumbuhan pariwisata Indonesia 3 kali lipat dibanding dengan pertumbuhan pariwisata region ASEAN. ASEAN hanya 7%, kita 21%. Sehingga penghargaannya banyak sekali. Jadi kita terpilih sebagai the best marketing di ASEAN waktu itu. Hebat Pak Arief. Iya, hebat bener-bener. Dan sampai tahun 2019 kan dalam kabinet kerja Pak Jokowi, yang pastinya kita juga sebagai rakyat Indonesia berterima kasih sama Pak Arief Yahya. Karena Pak Arief Yahya saat menjabat jadi Menteri Pariwisata meninggalkan legacy industri pariwisata yang saat itu Wonderful Indonesia. Itu dia. Ada Wonderful Indonesia, ada lagi dulu Pesona Indonesia. Pesona Indonesia. Jadi bedanya kalau Pesona Indonesia yang di Untuk lokal. domestik, kalau Wonderful Indonesia untuk worldwide. Waduh. Tapi sekarang memang pariwisata kan sedang dalam kondisi seperti ini Pak. Betul. Tapi mudah-mudahan Terpuruk. bangkit lagi Pak. Amin, amin. Kita doakan. Apalagi kalau dunia digital semuanya nggak ada yang nggak pegang digital sih Pak ya. Semuanya udah pada pegang sosial media. Betul sekali. Apalagi di media. Bener. Dan Raffi itu adalah tokoh media paling top di Indonesia. Kalah saya karena tetangganya Pak Arief aja. Karena jadi tetangga kecipratan. saya itu. Karena saya jadi kecipratan. Tapi saya akuin Pak Arief Yahya ini luar biasa hebatnya.
Jadi CEO Telkom berada di posisi atas, membuat perusahaan BUMN kita waktu itu 2 kali lipat naiknya. Di Kementerian Pariwisata pun membuat legacy waktu itu Wonderful Indonesia. Jadi waktu itu di Telkom, di pariwisata, dan sekarang masuk di FIFA Group di media, Pak. Apa bedanya, repotan mana, susah mana, Pak? Kerja di Kementerian Pariwisata, ikut Pak Jokowi, atau di Telkom, perusahaan BUMN yang pastinya juga Riwe dan Telkom kan luar biasa. Atau sekarang di FIFA Group nih, Pak, di media. Ya, jadi ada kesamaannya. Saya kebetulan masuk di industri yang sedang sangat dinamis. Jadi waktu itu telekomunikasi berkembang dengan pesat, waktu di pariwisata industri paling pesat, dan sekarang di media. Media itu ternyata adalah perusahaan yang paling terdisrupsi oleh digital. Ternyata menurut research, perusahaan apa yang paling terpengaruh oleh digital disrupsi itu adalah media dan entertainment. Wow. Itu adalah industri di mana Raffi Saya sekarang. berada. Iya. Itu nomor 1 itu. Nanti baca buku di Digital Vortex. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita melakukan transformasi digital. Dan Raffi sudah pada track yang benar. Raffi sudah menggunakan media digital sebagai media utama untuk melakukan bisnis media ini. Jadi you are on the right track. Iya, Pak. Udah Jadi, keren lah. Iya, belajar, Pak. Saya juga sebenarnya kayak Rans Entertainment itu, Pak, mungkin mirip-mirip sama FIFA. Makanya saya tuh pengen belajar sama FIFA Group. Apalagi dipimpinnya sama Pak Aye. Karena kan kita media, lifestyle, sport, e-sport, dan entertainment. Jadi semuanya, Pak, mau kita nanti ada resort, mau ada apa, tapi tetap kita balut dengan entertainment semuanya, Pak. Iya. Jadi memang apalagi kita lihat di luar negeri, Pak, contohnya BTS yang lagi ngetop di Korea itu. Bayangin aja, artis itu bukan hanya sekedar artis di negaranya, Pak, tetapi menjadi aset negaranya untuk bisa menaikkan derajat negaranya sendiri. Itu Korea kan sekarang bisa ngetop nge-booming karena drama Korea yang menjadi omongan dunia dan sampai ke BTS-nya itu, Pak. Itu yang perlu kita salut lah. Emang Pak Arief tuh udah bukan pinter, tapi memang bisa meramal. Kalau digital itu akan luar biasa. Kalau pastinya kalau udah ada Pak Arief Yahya, saya yakin banget, Pak. Ya. FIFA akan ada transformasi besar-besaran. Wah, dari sisi bisnisnya. Tinggal dibocorin aja nih, Pak, kira-kira. Siapa tahu kan orang yang mau beli sahamnya FIFA sekarang udah nungguin, Pak. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa media yang industri yang paling terdisrupsi oleh digital transformasi itu adalah media. Ya. Jadi kita wajib transformasi. Dan dunia itu tidak menunggu kita. Oh, nunggu dulu FIFA siap dulu melakukan transformasi. Enggak. Langsung tetap akan terjadi bahwa dunia menginginkan yang digital. Apalagi anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda menontonnya lebih banyak di small screen ya istilahnya. Di handphone, di iPad, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah transformasi digital. Kalau di pariwisata 60% orang itu search, 70 bahkan. Search dan share sudah menggunakan digital. Betul, Pak. Jarang lagi yang menggunakan manual dan lain sebagainya. Hampir di semua kehidupan akan seperti itu. Jadi kita yang di media tidak punya banyak pilihan. Kita harus melakukan transformasi digital. Apa itu? Ada 4 besar. 1 digital content creation, 2 digital asset management, 3 distribusi. Distribusi itu pakai free to air atau pakai semacam telekomunikasi, lalu digital analytics. Jadi ada 4 besar itu data analytics. Jadi 4 besar itu adalah yang bersama-sama harus kita lakukan transformasi besar-besaran di perusahaan kita. Di FIFA Group. Di FIFA Group. Dan untuk konten, ini uniknya. Ini ada Raffi, ini top Siap. menurut saya. Saya kan konten creator yang baru, Pak, belajar, Pak. Top, kamu top banget Raffi. Jadi gini, data mengatakan bahwa Amprop, jadi amatir profesional, jadi yang start dari kayak Raffi gini, itu pertumbuhannya jauh lebih besar daripada yang rumah produksi yang konvensional. Kenapa kira-kira begitu? Oke, jadi yang pertama kreativitas. Oke, gini, kenapa tontonan-tontonan yang dibuat oleh orang influencer atau user generated content masyarakat itu lebih meledak?
Kenapa TripAdvisor kalau di pariwisata lebih dipercaya? Karena yang membuat adalah kita sendiri. Oke. Nah, jadi tanpa sadar Raffi itu menggunakan bahasa kita semua. Maka akan mudah sekali dibandingkan dengan production house yang dari sana ya, dari lebih ke top down. Nah, kira-kira gitu. Data menunjukkan itu. Sehingga untuk perusahaan konvensional media tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sama dengan para content creator itu. Berarti ini content creator sekarang nih Pak, memang marak banget Pak. Ada content creator yang di kota-kota besar. Belum lagi Pak, banyak content creator yang daerah yang sekarang tumbuh besar membawa lokal budayanya. Contohnya ada nih yang dari Medan, Mak Betty teman saya Pak. Dia jadi bikin sitkom, dia berperan jadi anak, berperan jadi ibu, dia sendiri tuh Pak. Dia jadi multi karakter dan pakai bahasa berbagai macam daerah, tapi karena dia dari Medan, pakai Medan, dan itu viewersnya puluhan juta Pak. Betul. Jadi bayangkan kalau misalnya ini yang muda-muda nih dengerin Pak Arif, kalian punya termotivasi, konten-konten daerah semakin banyak, nanti bisa bekerja sama FIFA Group. Setuju, dengan senang hati. Tuh. Nah, itu populernya disebut hyperlokal sekarang. Oke. Jadi di India terjadi, di Thailand terjadi, di sini terjadi, seperti yang diceritakan di Medan terjadi, di Jawa Timur ada Bayu Skak, kalau pernah dengar. Betul Pak. Nah, itu temennya Raffi itu. Iya, Bayu Skak. Yowis Band. Yowis Band itu penontonnya minimal 1 juta. Betul Pak. Jadi gini, jadi the more lokal, the more global sekarang. Bahwa apa yang disukai anak-anak di lokal itu pasti akan disukai oleh global. Jadi itulah yang harus dilakukan. Jadi Raffi mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi bisa mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke, kreasi-kreasi itu tinggal kita menyediakan platformnya gitu. Pak, tapi kan dulu kan yang namanya TV lokal sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, bagaimana Pak untuk TV-TV lokal supaya mereka juga agar bisa hidup, berarti gimana dong Pak? Apakah TV lokal nanti kedepannya akan mati Pak? Ya, jadi kan kecenderungannya sekarang sudah menggunakan digital. Itu nanti akan digital. Katanya kan ada yang bilang ini Pak, maaf saya potong nih. Banyak yang bilang katanya tahun 2022 itu kan semua digitalisasi. TV itu rata-rata orang harus beli set-top box. Nah itu masih banyak yang nggak ngerti Pak. Jadi intinya tuh TV tetap ada atau bagaimana itu Pak? Ya, jadi itu namanya DTT ya, Ya. Digital Terrestrial TV. Jadi kita khususnya transmisinya sudah menggunakan transmisi digital yang membuat quality gambar TV-TV kita itu akan menjadi sangat bagus. Nah itu harus convert itu tanggal 2 November 2022, jadi betul tahun depan. Betul, 2022. Tahun depan semua TV kita sudah digital terrestrial TV. Jadi mutunya sangat bagus, lalu efisiensi bandwidth-nya akan, jadi nanti jumlah TV akan sangat banyak. Kalau sekarang katakanlah 14 TV gitu. Nanti bisa 48 TV. Wah, gimana bersaingnya itu Pak kalau 48 TV gitu? Nah itu bagus untuk content creation. Bisa berkolaborasi. Jadi, betul, jumlah channelnya banyak, apalagi nanti OTT TV ya, yang melalui streaming itu juga tidak kecil. Jadi kalau rekan-rekan yang di daerah, terutama anak-anak muda yang startup, mulai dari platform yang ada, juga boleh pakai YouTube dan lain sebagainya, start dari situ. Nah, kelak kita bisa bekerja sama. Oke. Ya kita sediakan platformnya, disalurkan melalui channel kita, misalkan channel FIFA Group yang mungkin bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan menggunakan platform standar yang ada. Nah, jadi itu dia tuh. Yang pastinya FIFA juga akan terus berevolusi ya Pak ya. Ya. Yang pastinya juga FIFA akan menciptakan ekosistem yang ramah untuk para content creator. Jadinya untuk content creator, jadi kalian tidak akan berjalan sendirian. Ini udah zamannya kolaborasi. Betul. Ini zamannya kolaborasi seperti media konvensional sebesar FIFA Group sekarang pun akan mendigitalisasi yang pastinya akan banyak berkolaborasi dengan kalian semuanya. Salah satunya juga saya pun pasti akan banyak berkolaborasi dengan FIFA gitu. Ketika tidak ada kolaborasi maka relatifly gagal. Tapi kalau kita membentuk ekosistem maka akan berhasil. Jadi di awal gagal, di akhir berhasil. Sama juga di sini. Tidak seorang pun nanti bisa unggul sekali di semua bidang.
Jadi kita bisa unggul di content creation, tapi belum tentu kita unggul di distribusi. Betul. Di distribusi itu contohnya yang unggul telecommunication company, di situ dia udah mulai digital. Lalu data analytics. Jadi pilihannya kita adalah kolaborasi. Jadi kesempatan ini mungkin saya juga tawarkan ke Raffi. Waduh, siap Pak. Siap. Ya, Raffi Ahmad Nagita Slavina. Slavina bekerjasama dengan Viva Group. Waduh Pak, dengan senang hati Pak. Yang ujungnya kalau kita udah terlanjur bicara konten tadi, kita inginkan Viva atau kerjasama kita berdua ini menjadi home of content creator. Wah. Jadi jangan khawatir kalau kita banyak membantu, kita pasti akan banyak menerima. Itu ilmunya. Setuju Pak. The more you give, the more you get. Jadi kalau itu dilakukan oleh tokoh semacam Raffi, Waduh, siap. itu pasti akan hebat. Jadi kalau Raffi bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh kreator di Indonesia seperti Bayuska dan lain sebagainya, kita bisa fasilitasi, kita bisa distribusikan di semua media yang dimiliki oleh Viva, itu pasti akan luar biasa bagusnya. Itu dia. Jadi ini sedikit nih kita udah banyak banget ngobrol sedikit aja, udah banyak banget daging yang mau kita dapatkan. Ya. Bahwa siap-siap ini untuk semua konten creator di seluruh Indonesia yang di kota besar ataupun konten creator daerah. Nah, ini tadi adalah sharingnya Pak Arif Yahya bahwa ini zamannya kolaborasi. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Jadi kalian mungkin nanti ada caranya kalau kalian bisa bergabung sama Viva Group, itu sangat open dan terbuka sekali. Betul sekali. Gitu. Dan ini gebrakannya apa aja nih Pak? Karena kalau teman-teman lagi nonton, oh ya udah deh, kayaknya saya punya hope nih, saya pengen bergabung sama Viva, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi seperti saya katakan, kita berdua mungkin ya ingin menjadi home of content creator dengan membentuk ekosistem. Nah, keywordnya kolaborasi membentuk ekosistem. Jadi 4 itu kita buat semuanya. Ada content creation, nanti platformnya kita sediakan. Jadi anak-anak muda tidak harus investasi sendiri, sampai distribusinya kita siapkan, mencari iklannya akan kita bantu dan lain sebagainya. Sponsor. Nah, itu dia betul sekali. Jadi siap-siap aja kalian searching deh ke Viva nih. Ini berarti Viva nih saya yakin nih. Pak Arif Yahya ini baru masuk di akhir tahun kemarin kan Pak? Betul. Ini kita lihat dalam waktu 1-2 tahun ini, jangan 2 tahun deh, 1 tahun ini pasti akan ada perubahan besar-besaran. Amin. Amin. Jadi Pak, amin. Kalau misalnya keuntungannya nih teman-teman yang lagi nonton, ini gimana sih kalau bersinergi sama berkolaborasi, apa nih yang mereka bisa dapatkan Pak? Ya, jadi mungkin saya ceritakan dulu transformasi yang akan dilakukan adalah ada 3 besar. Yang pertama tadi udah disebut digital terrestrial TV. Nah, nanti untuk anak-anak muda, kamu semua jangan khawatir, nanti akan jauh lebih banyak TV daripada sekarang. Jadi karya-karyamu akan bisa ditayangkan di semua TV yang ada. Dan itu terjadi tahun depan. Viva kira-kira dapat berapa channel lagi Pak? Banyak pastinya Pak. Nah, teoritisnya orang bisa mendapat mungkin 2 kali lipat ya. Kalau kita punya 2 sekarang, Antv dan TV One mungkin bisa menjadi 4. Nah, tapi kita mungkin akan start dari 1 dulu tambahan TV selain TV Antv dan TV One, dan itu terjadi tahun depan. Yang kedua, digital business atau OTT TV orang menyebutnya. Nah, di sini kreasi-kreasi itu akan lebih mudah ditayangkan. Jadi rekan-rekan silakan fokus di konten. Dan yang ketiga, kita akan membuat perusahaan konten. Perusahaan konten. Iya, itu bisa kerjasama tadi dengan Raffi. Itu dia. Jadi udah pada nggak sabar, ini yang nonton nih pasti udah kaget-kaget. Ya, jadi boleh. siap-siap aja nih. Kapan Pak teman-teman semuanya ini bisa ikut untuk merealisasikan gebrakan ide-ide dari Pak Arif Yahya bersama Viva? Tentunya konten kreator yang lagi nonton ini Pak. Oke. Jadi kalau mau di clear and cut gitu, itu tahun 2022. Jadi kita mengikuti kewajiban dari yang diberikan oleh pemerintah. 2022 semuanya harus transformasi ke arah DTT. Nah, untuk yang digital, secara internal kita akan start di triwulan 3 ini. Jadi perusahaan digitalnya Viva sudah akan mulai. Tapi karya-karyanya nanti akan bisa kita nikmati tahun 2022.
Nah, untuk yang perusahaan konten kita akan start di triwulan 4 tahun ini. Oke. Jadi semuanya kita kerjakan tahun ini dan kita harapkan tadi seperti Raffi bilang setahun 2 tahun ini atau dengan kata lain 2022 hasilnya sudah bisa kita nikmati, terutama untuk rekan-rekan content creator. Itu dia. Nanti akan kita fasilitasi itu. Ya, jadi untuk para content creator Viva Group ya, yang pastinya sudah melahirkan DBS juga Pak ya. Betul, DBS itu adalah yang Raffi sering ketemu. Sama Bu Heni. CS ya. Itulah yang akan menjadi perusahaan konten kita. Iya. Jadi itu adalah DBS adalah perusahaan yang mengkhususkan bisnis konten agar tercipta sebuah cita-cita untuk menjadikan Viva Group sebagai rumah home of the para content creator. Jadi nanti DBS itu akan bekerja sama dengan semua konten-konten creator. Betul sekali. Jadi cari Viva Group DBS, cari namanya Ibu Heni. Mami Heni. Ini 2 pertanyaan terakhir nih Pak, sambil minta ilmu ke Bapak. Pak, baiknya sekarang jadi untuk para konten-konten digital nih Pak, yang mereka harus persiapkan apa? Dan juga untuk Rans Entertainment, bagusnya arahannya menurut Pak Ahy gimana nih Pak? Jadi Raffi, saya doakan dulu semoga Rans kelak akan menjadi public listed company. Amin Pak, amin. Nah, perusahaan-perusahaan digital itu umumnya valuasi. Jadi ujung terbesar dari sebuah public listed company itu adalah valuasi. Pak, betul. Nah, valuasinya biasanya ditentukan oleh jumlah viewernya. Ya, kalau zaman saya dulu Netflix itu satu viewer itu harganya setara dengan 100 US dollar. Wow. Kalau Facebook itu setara dengan 150 US dollar. Kalau WhatsApp itu saya bulat-bulatkan ya, setara dengan 50 US dollar. Mungkin saya akan cerita sedikit untuk ilustrasi ya. WhatsApp itu ketika diakuisisi oleh Facebook adalah perusahaan yang rugi. Tapi dia dibeli oleh Facebook dengan harga yang sangat tinggi. Jadi dia dibeli dengan harga 50 dolar per customer. Waktu itu sekitar 20 miliar US dollar. Wow. Karena caranya adalah meskipun dia rugi karena customernya banyak, satu customer dinilai 50 dolar dikalikan jumlah penontonnya di situ, viewersnya itu sekitar 500 juta atau setengah miliar, dia harganya 40, bukan 50. 40 dikalikan dengan setengah miliar, 20 miliar. Nah, saya doakan nanti Rans menjadi seperti itu. Tapi poin utamanya adalah customernya besar. Iya Pak. Kenapa Gojek customernya besar? Karena dia di Indonesia. Kenapa Grab customernya besar? Karena 40% customernya ada di Indonesia. Semua yang dihitung dia menjadi unicorn atau dekakorn itu adalah jumlah customernya. Umumnya digital company seperti itu. Yang lainnya juga mirip. Gojek sama Tokped sekarang bergabung. Satu itu. Yang kedua di digital company itu satu jumlah customer ya nanti yang paling penting. Kita harus selalu mengikuti kreativitas yang sedang terjadi di dunia. Karena seperti saya katakan tadi, kalau ada hyperlokal, oke lah, digital saya mengatakan ini, the more digital, the more global. Sekali kita masuk ke dunia digital, maka karya kita akan bisa dinikmati oleh seluruh dunia. Setuju Pak, setuju dia. Pak. Saya baru pakai platform YouTube aja Pak. Ini saya cerita sedikit. Saya mungkin di Antv itu Pak, di Facebooker sudah 10 tahun lebih. Saat saya masih jadi ya di artis Facebooker, yang sapa saya tuh Pak, ya mungkin yang seumuran saya. Saat saya lompat ke YouTube, ke digital Pak, itu anak-anak kecil, halo papanya Rafathar, halo papanya Rafathar. Berarti digital itu kan menyambungkan jembatan kita untuk kita bisa panjang umurnya lagi Pak di dunia entertain. Saya ke luar negeri Pak, ke Malaysia, ke Australia, ke Belanda, kemana. Hey, Raffi Ahmad, ada aja orang Indonesia ataupun yang situ. Saya lihat kamu, di mana? Di YouTube, di digital. Bayangkan berarti digital itu menembus ruang, waktu, benua, apapun itu. Jadi memang ini yang benar-benar kita hari ini sama Pak Arif Yahya dapat banyak sekali ilmu. Memang buat teman-teman digital, ini saatnya kalian siapkan konten-konten yang bagus. Kalian nggak perlu punya infrastruktur seperti TV yang harus bertriliun-triliun ataupun bikin apps yang bermiliar-miliar, bahkan puluhan miliar. Kalian siapkan aja konten yang bagus. Kalian juga punya konsep yang bagus.
nanti kalian bisa bergabung sama FIFA. Mudah-mudahan di bawah Keren, kepemimpinan Babi. Pak Arif Yahya, Makasih. FIFA maju dan tentunya kita ada transformasi lagi. Kalau Pak Arif Yahya kemarin mentransformasikan digital di Telkom, di Kementerian Pariwisata, dan saat ini Pak Arif Yahya akan memberikan transformasi untuk para digital content creator supaya kalian punya masa depan yang cerah. Wah, selamat Makasih. bergabung nanti di FIFA. Terima kasih Oke, Pak Arif. makasih. Selamat Wah. ya buat Trans ya. Ya doain Pak. Oke, salam buat Siap. Gita. Siap. Salam buat Mami Ami. Mami Ami mama saya. Iya. Pak, Nagita udah lahir, udah 4 bulan. Alhamdulillah, Tahun Rabbil depan alamin. ada IP baru Pak. Jadi anak saya udah IP lagi Pak. Nagita udah lahir, udah 4 bulan. Alhamdulillah, Tahun Rabbil depan ada IP baru Pak. Jadi anak saya udah IP lagi Pak. Nagita udah